Halo semuanya, kembali lagi di channel Sogali. Nah, di video kali ini kita mau membahas gimana cara mengerjakan masalah tentang uji hipotesis. Ya, kalau kalian kuliah statistika pasti ada materi tentang uji hipotesis. Nah, di sini aku udah siapin 2 contoh soal dengan tipenya itu sama sebenarnya, cuman beda permasalahannya aja. Nah, ini juga soal yang dikasih sama dosenku buat tugas praktikum statistika. Nah, oke, kita kerjain yang pertama yang ini ya. Di sini soalnya, ujilah pernyataan suatu perusahaan kopi X yang menyatakan bahwa kadar kafein kopi produksinya kurang dari 18,5 mg dari sampel acak 7 bungkus kopi. Ternyata memiliki rata-rata kadar kafein adalah 17 mg dengan simpangan baku 2 mg. Gunakan alfa sama dengan 10% untuk menguji pernyataan tersebut di atas dengan banyaknya sampel sebagai berikut. Nah, ini untuk sampelnya ya. Nah, berarti di sini kita tahu yang pertama yaitu ada alfanya 10%, terus sama ini pernyataan yang dikeluarkan oleh si perusahaan ini. Nah, nanti yang kita butuhkan itu yang pertama yaitu ini data sampelnya, yang kedua yaitu pernyataan dari perusahaannya, yang ketiga yaitu alfanya. Nah, nanti kita mau kerjain menggunakan software SPSS lagi. Nah, oke, kita langsung buka aja softwarenya. Nah, di sini kebetulan aku udah ketik tadi sebelumnya ya, supaya menghemat waktu. Nah, di sini kalian tinggal input aja data sampel yang ada di soal ke data view. Jangan lupa ya, ke data view, jangan ke variable view. Oke. Nah, misalnya kalau kalian mau nama dari variabelnya ini mau diganti, ya kalian tinggal ke variable view aja. Kalian pindah ke variable view. Nah, nanti kalian di name-nya kalian ganti aja. Misalnya kadar kafein ya, karena kita lagi uji tentang kadar kafein. Kadar kafein. Nah, kalian tinggal enter. Nah, terus kalian balik lagi ke data view. Nah, nanti di sini nama dari variabelnya itu akan berubah jadi kadar kafein. Nah, langkah selanjutnya kalian ke menu analisis ini di samping transform. Kalian klik. Nah, nanti ada pilihan banyak banget ya. Nanti kalian pilih yang ini, compartments. Sorry ya kalau pengucapannya salah. Pokoknya yang ini ya, compartments. Nah, nanti kalian di sini ada one sample test yang ini. Awas ya, jangan sampai salah. Oke, aku ulang. Yang pertama, kalau kalian udah input, terus kalian udah ubah nama variabelnya, kalian tinggal ke menu analis. Terus kalian pilih compartments yang ini. Nah, nanti di menu compartments nanti ada namanya one sample test yang ini. Oke. Kalian tinggal klik. Nah, nanti akan muncul menu kayak gini. Nah, kalau udah gini gampang. Kalian tinggal pindahin si variabel yang berisi sampel data ini ke kolom yang test variable. Caranya kalian tinggal klik yang tanda panah kanan ini. Klik. Nah, nanti dia akan pindah ke kolom ke kotak test variable. Nah, untuk test value-nya kita isi apa? Nah, test value ini kita isi sama pernyataan si perusahaan itu. Jadi yang kita mau uji itu
pernyataannya si perusahaan itu benar atau enggak. Maksudnya bisa diterima atau tidak. Nah, berarti kita masukin di kotak test value ini sama pernyataan yang dikeluarkan sama si perusahaan. Nah, tadi kan di soal si perusahaan ini menyatakan bahwa kadar kafein kopi produksinya kurang dari 18,5 mg. Nah, berarti kita masukin di test value-nya sama nilai 18,5. Berarti kita tinggal masukin aja 18,5. Jangan lupa pakai titik ya, soalnya ini apa ya, jadi softwarenya software luar, jadi berarti mereka itu komanya itu pakai titik. Nanti kalau pakai koma nanti beda lagi, pokoknya pakai titik. Nah, terus kalau udah gini kalian tinggal ke menu option, klik menu option. Nah, nanti di sini ada yang persen-persenan ini. Nah, tadi kan di soal untuk alpanya 10%. Ya, alpanya 10% nih. Berarti sisanya itu kan 90. Nah, berarti kita tinggal ganti di sininya 90. Kalau bawaan dari softwarenya itu kan 95, berarti kita harus ubah jadi 90 karena alpha di soalnya itu 10%. Kalau misalnya alpha di soalnya itu 5%, berarti kita nggak usah ubah, kita tinggal klik OK aja. Nah, gitu ya. Pokoknya ini menyesuaikan sama alpha yang ada di soal. Nah, kalau udah gini kalian tinggal klik continue, terus kalian klik OK. Nah, tunggu, nanti hasilnya akan keluar di menu, di tab output. Nah, nanti kalau kalian buka SPSS, nanti kan ada dua nih, ada tab yang output sama tab yang kita buat mengolah datanya. Nanti hasilnya bakal keluar di tab output ini. Nah, yang ini yang bawah ini. Nah, ini hasil dari pengolahan data one simple test. Nah, nanti yang dilihat itu yang tabel yang bawah ini. Nah, terus untuk soal yang keduanya gimana? Sebenarnya sama aja buat soal yang kedua ini, tipenya sama sebenarnya. Cuman permasalahannya aja yang berbeda. Kalau yang kedua ini kan membahas tentang kadar kafein. Kalau yang kedua ini ngebahas tentang gaji pegawai di suatu perusahaan. Sama aja. Ini kan udah sediain nih sampel datanya sama soal. Nah, kalian tinggal masukin sampel data ini ke data view. Kalian masukin ke sini sampel datanya semua. Terus kalau udah sama, kalian mau ubah judul variabelnya boleh, kalau enggak juga nggak masalah sebenarnya. Kalau mau ubah berarti kita ubah jadi gaji pegawai. Kalian di variabel view-nya name-nya kalian ganti ke gaji pegawai. Nah, kalau udah gitu langkah-langkahnya sama kayak sebelumnya. Kalian ke menu analysis, kalian ke confirming, terus ada one sample test. Kalian klik. Nah, nanti kalian pindahin di sini variabelnya ke kanan. Klik tanda panah ini. Nah, terus untuk test value-nya di soal yang kedua itu pernyataan si perusahaan A itu bilang bahwa gaji pegawai itu di atas 750.000. Nah, ini pernyataan yang dikeluarkan sama perusahaan. Nah, berarti di test value ini kita masukin jumlah yang perusahaan itu katakan. Nah, di soal kan dia bilang di atas 750.000. Ya, berarti kita tinggal masukin ke test value-nya 750. Kalian masukin 750.
Nah ini 750 kan ya. Nah pokoknya masukin semua angkanya 750.000. Nah terus optionnya yang ininya jangan lupa, kalau misalnya di soalnya beda kalian harus ganti. Nah kebetulan di sini alfanya pakai 10%, berarti kan sama kayak yang soal yang sebelumnya 10%. Ya berarti buat di sininya masih tetap 90. Nah gitu ya. Terus nanti kalian tinggal oke, nanti hasilnya bakal keluar di output kayak gini. Nanti tabelnya sama kok, jenisnya kayak gini, cuman beda angka-angkanya doang paling nanti. Nah mungkin itu ya buat cara uji hipotesis menggunakan software SPSS. Pokoknya kalian input dulu sampel datanya, terus kalian mau ubah judul variabelnya, terus kalian ke menu analis, nanti ada compare min, terus kalian klik yang one simple test. Nah terus kalian tinggal pindahin variabelnya ke kolom yang test variabel, terus test value-nya jangan lupa nilai dari si perusahaan itu menyatakannya berapa. Terus buat persen-persenannya jangan lupa lihat alfanya di soal berapa. Kalau misalnya alfa di soalnya 5%, berarti di option persenannya kalian masukin 95%. Nah nanti hasilnya bakal keluar di tab output. Nanti tabelnya kayak gini kurang lebih ya. Nah mungkin itu aja ya buat video kali ini. Semoga bisa dimengerti. Kalau misalnya masih ada yang belum mengerti, boleh kalian tanyain aja di kolom komentar. Terus kalau misalnya ada kritik dan saran buat kemajuan channel ini, boleh di kolom komentar juga kalian kirim saran sama kritiknya. Terus jangan lupa like videonya kalau emang bermanfaat. Terus jangan lupa juga buat subscribe biar channel ini berkembang. Oke? Mungkin itu aja ya. Dan apa lagi ya? Ya udah sih, mungkin itu aja. Nanti kepanjangan juga videonya. Oke? Bye bye. Terima kasih buat yang udah nonton videonya.